Sampai juga Mas Ai. Hai sahabat LC, kita sudah sampai di episode kedua. Ya. Kali ini kita akan bahas apa ya Mas Ai? Nah, kita tahu ya sahabat LC bahwa Lia Chandrasari sudah lama sekali menggeluti dunia fashion dan mencintai tidak hanya fashion tetapi juga benda-benda seni. Betul sekali Mas ya. Ai. Nah, di sini kita akan mengulas bagaimana kedekatan hubungan Lia Chandrasari dengan berbagai macam media, baik media cetak maupun media televisi, begitu ya. Nah, waktu itu juga kerjasama juga dengan Mas Ai ya, Betul. untuk High End Magazine. Betul. Ya, dan media TV-nya MNC Lifestyle. Betul, waktu itu kita sempat juga ke Nusa Tenggara Timur, beberapa daerah, lalu kita ke ND, lalu ke Desa Wologai. Kita tidak hanya jalan-jalan, tapi kita benar-benar mengenal kota tersebut, daerah tersebut, seni budayanya, ya kita angkat. Bahkan kita mengambil lokasi pemotretan tidak hanya di tepi pantai, rumah-rumah warga di daerah sana ya, Lia ya. Waktu itu tepatnya di Desa Wologai ya, iya, Mas ya. Betul. Jadi ya sahabat LC, sebenarnya aku sendiri tuh nggak cuman di fashion atau seni juga, tapi karena kecintaanku di budaya ini, akhirnya karena sudah melihat berbagai macam produk dari seluruh dunia, dan bahkan bukan cuman melihat dan membeli, aku tahu cara pembuatannya. Nah, akhirnya aku bagaimana caranya aku memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Betul sekali. Dan itu harus lewat media. Betul. Karena media itu punya media cetak satu, media elektronik kedua. Betul. Nah, ini kenapa nggak dari situ aja kita Betul manfaatkan, sekali. Jadi gitu. Sosok Lia Chandrasari pernah bekerja sama untuk Lara Magazine, Harper Bazaar, High End Magazine, lalu MNC Majalah Dewi juga, lalu MNC Lifestyle ya. Iya betul Mas Ai. Kita mengulas secara dalam bagaimana proses pembuatan dari tenun. Kemudian bagaimana mereka ada kayak kerajinan tangannya juga dari berbagai macam pelosok di daerah di Indonesia. Nah, di situ ada produk-produk dari produk Indonesia juga yang diwujudkan ke barang-barang fashion. Jadi ada barang kayak tasnya, kemudian kain-kainnya Mas Ai, yang itu bisa diwujudkan untuk sebagai baju. Nah, dan itu pun juga kalau umpamanya craftsmanship itu kan mahal ya Mas Ai ya. Iya, betul. Kita lebih bisa diterapkan ke cetak. Iya. Ya di print kan berarti ya. Betul. Nah, di print itu dari unsur-unsur filosofinya yang kita bisa lestarikan. Nah, sahabat LC, bahwa kita itu mengapa harus mencintai seni budaya Indonesia. Nah, ini yang dialami sendiri oleh Lia Chandrasari ke pelosok-pelosok beberapa daerah atau kota di Indonesia. Tidak hanya kita mengenal masyarakatnya, seni budayanya, tetapi kita juga mengolah bagaimana ini mengangkat bahwa ini bisa menjadi bisa dipakai sehari-hari. Betul sekali. Dan bisa menjadi kebanggaan kita. Betul sekali. Nah, itulah nanti mungkin kita akan tunjukin ya Mas Ai ya, dari yang foto-foto yang Mas Ai buat. Kemudian bagaimana sih pada waktu itu kita ke Danau Kelimutu ya Mas Ai Kelimutu juga, itu kita memperlihatkan bagaimana keindahan dari Indonesia yang waktu itu kita ke NTT ND. Di situ ada dalam gunung itu 3 kawah itu ada danaunya dan itu memiliki 3 warna yang berbeda-beda dan itu Indonesia punya. Nah, seperti itu kan nggak banyak yang tahu kalau nggak ada ketertarikan dalam keindahan ini. Di fashionnya ya Mas Ai. Jadi Indonesia sendiri itu wisatanya, budayanya itu tidak kalah dengan luar ya. Tidak kalah ya. Tidak kalah dengan luar negeri. Tetapi ya itu yang kita udah bahas ya pada waktu briefing ya Mas Ai ya. Jadi Indonesia itu sendiri itu kan sebenarnya sudah dijajah sebanyak 3 abad ya. 3 abad kita itu dibodohin nggak boleh belajar apapun. Nah, ini saatnya sebagai bangsa yang merdeka kita
harus belajar. Iya. Learning fast supaya kita mengejar ketinggalan. Betul. Gimana caranya memproduksi barang dari barang-barang fashion atau art. Betul. Dari Indonesia sendiri. Betul. Gitu, dan dengan begitu memang seharusnya kita bersatu ya. Iya. Gitu untuk mempopulerkan, memperkenalkan, melestarikan seni budaya Indonesia. Dan yang kita belum ini tuh ada investor sih sebenarnya. Iya, betul. Untuk yang di situ. Betul. Mungkin satu saat nanti. Nah, Lia, tadi kan kita udah bahas kan perjalanan ke kota-kota seperti Ende, lalu Lia sempat kemana? Ke Papua ya daerah? Sempat ke Kutai Barat kan? Kutai Barat, kemudian ke Papua juga. Ke Papua juga ya. Nah, terus pernah juga aku ke luar negeri nih Mas. Ya. Nah itu ke luar negeri bareng sama media. Kebetulan aku diundang oleh satu brand yang sudah menjadi aku sudah menjadi family of the brandnya mereka. Jadi gitu. Diundang ke rumah peninggalannya brand tersebut. Apa brand waktu itu? Louis Vuitton. Mas. Louis Vuitton. Oh iya. Dan kebetulan nggak cuma di Louis Vuitton aja. Jadi aku juga studi banding di Museum Gucci. Iya. Museum Gucci itu di Florence. Terus pakai supir pribadi, pakai mobil pribadi, luar biasa kok. Dan supirnya ganteng. Kalau waktu itu kan karena diundang sebagai media, jadi kumpulnya di butik Elvian di Champs-Élysées, baru kita dijemput, kita berangkat ke sana. Wah gitu. keren banget Mas Ai dapat kesempatan. Unik-unik loh Mas Ai, dan nggak semua media kayaknya dapat ya. Dapat kesempatan gitu kan, jadi menarik banget ya. Nah, Li kalau membandingkan kan kita lihat sendiri sering perjalanan ke kota-kota atau daerah-daerah yang sangat kental seni budayanya. Nah, begitu Lia ke luar negeri, apa yang Lia dapatkan selama di luar negeri? Di luar negeri itu gini, aku tuh pernah ke satu daerah ini waktu itu kan udah bilang ya di Florence ya. Di Florence itu ada satu pabrik tas, dan satu lagi yang aku pernah juga ke sana tuh Nice. Nah, di Nice ini tuh desanya pengrajin-pengrajin. Iya. Tapi di Indonesia pun tuh kan sebenarnya punya pengrajin-pengrajin juga, itu ada di Bali, kemudian ada di daerah-daerah yang kayak di Jogja segala macam yang sudah tinggi craftsmanship-nya. Tapi di sana itu mereka punya pabrik parfum, sangat menarik banget sih Mas Ai. Dan satu lagi di episode yang sebelumnya saya sudah bilang sama Mas Ai bahwa kita tuh yang kurang quality controlnya sih Mas. Betul. Dan digarap secara serius. Lia Chandrasari itu di mata saya perempuan yang perempuan yang kuat, mandiri, terus punya sikap gitu. Dan beliau di mata saya juga sangat peka terhadap orang lain. Makanya sering sekali mensupport teman-teman desainer atau mensupport teman-temannya siapapun gitu. Jadi ringan tangan gitu untuk membantu siapapun yang dekat dengan beliau. Dan satu hal lagi, Lia itu sangat concern sekali dengan karya-karya desainer lokal juga luar negeri, dan Lia tidak hanya membeli tetapi Lia juga paham mengerti soal dibalik karya sebuah brand gitu. Jadi nggak cuma membeli tapi mengenal lebih dalam siapa kreatif direkturnya dan siapa dibalik karya tersebut gitu. Sahabat Elsie, kita nih udah jalan-jalan, muter-muter capek ya Mas Ai ya. Aku tuh pengen ngopi dulu, pengen minum-minum dulu. Kita mau pamit pada sore hari ini supaya kita bisa segar kembali. Betul. Kita pamit dulu yuk. Yuk kita pamit dulu, dan di episode kedua kali ini pesan saya sih untuk sahabat Elsie, selalu cintai seni budaya Indonesia. Apapun karya seni itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, karena itu semua dari imajinasi para seniman dan itu kita harus menghargainya. Kalau gitu kita harus jalan dulu. Yuk. Bye.